Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan membahas topik baru yaitu tentang tata koordinat. Berhubung di video tentang gerak bintang pada ruang itu aku sempat menyinggung tentang asensial rekta dan deklinasi, jadi kita coba masuk ke topik tentang tata koordinat ini. Tata koordinat itu kalian sudah belajar sebenarnya di matematika, yaitu tata koordinat kartesian. Ini yang paling awal kalian pelajari di SD atau SMP juga sudah mulai diajarkan tata koordinat kartesian. Jadi di bidang datar X dan Y. Nanti baru masuk SMA kalian kenal 3 dimensi, yaitu dimensi ketiga Z. Nah, yang sederhana kan kartesian seperti ini di bidang datar, jadi berapa satuan ke X dan berapa satuan ke Y, itu menyatakan posisi suatu titik dari titik 0,0 dari titik asalnya. Begitu juga dengan tata koordinat lain. Nanti kalau di kuliah kalian juga akan belajar tata koordinat seperti tata koordinat silinder dan tata koordinat bola. Jadi kalau di tata koordinat silinder dan bola ini sesuai namanya ya. Jadi suatu titik itu dinyatakan seperti pada kulit sebuah silinder ataupun kulit sebuah bola. Jadi kalau di sini di tata koordinat kartesian menggunakan bidang datar, nah di sini ada bidang melengkungnya nih, yaitu selimut si silinder ataupun si bola kan di keseluruhannya juga merupakan bidang yang melengkung ya. Jadi kalau di kartesian kalian mengenal X, Y, Z, kalau di koordinat silinder kalian mengenal R, theta, dan Z. Jadi R itu seperti si jari-jari silinder, theta itu sudut dari X searah jarum jam, dan untuk Z ini seperti ketinggian si silinder, sedangkan ini yang bola ini yang akan serupa dengan yang akan kita pelajari di tata koordinat astronomi ini. Ya bedanya nanti kita tidak pakai R-nya, tapi untuk tata koordinat bola nanti ada R, V, dan theta. V dan theta-nya ini serupa ya, sama-sama sudut, tapi bedanya dari mana si sumbu asalnya. Untuk yang V ini dari X dan yang theta ini dari Y. Itu sekedar saja sih ilmu tambahan tentang tata koordinat. Jadi ini akan mirip-mirip tata koordinat yang akan kita pelajari. Nah, ada apa saja? Ini aku bagi menjadi beberapa topik ya, geometri bola yang akan kita pelajari secara umum. Tata koordinat geografis ini kan sebenarnya belum masuk ke benda-benda langit ya, tapi ini perlu kita pelajari juga karena nanti sangat berguna untuk memahami yang tata koordinat ekuatorial ini. Di tata koordinat geografis, horizon, dan ekuatorial. Ekuatorialnya nanti ada 2 macam, tata koordinat ekliptika dan tata koordinat galaktik. Dan ini sangat panjang pembahasannya, jadi tentu saja di video ini tidak dibahas semuanya langsung, tapi aku akan fokus ke 2 topik ini, geometri bola secara umum dan tata koordinat geografis. Nah, topiknya kalian bisa lihat dari buku Roy and Clark dan buku dari Smart. Nah, ini juga yang membantu aku dalam menyusun materi ini. Kita masuk dulu ke geometri bola. Nah, nanti ada 3 poin yang akan kalian pelajari dari masing-masing tata koordinat yang aku sebutkan tadi, yaitu yang namanya lingkaran besar, lingkaran kecil, dan kutub. Di bola ini ya, di bola ini punya pusat, yaitu O. Jadi dari O ke semua titik di permukaan bola itu jaraknya sama, yaitu
yaitu R, yang mana nanti untuk tata koordinat benda-benda langit, kita tidak memperhitungkan R-nya, karena kita menganggap semua benda langit menempel pada kubah langit, ya, jadi kita anggap semuanya berjarak sama. Tapi sebagai bayangan, ya kita perlu tahu bahwa ada pusat dari bola ini di sini disebutkan sebagai O, yang mana dari O ke semua titik di permukaan bola itu jaraknya sama, yaitu radius dari bola tersebut, R besar. Kemudian, lingkaran besar merupakan lingkaran yang membagi bola ini menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi dalam gambar ini lingkaran besarnya adalah A, B, C, D ini. Karena membagi bola ini menjadi dua bagian yang sama, yaitu bagian ini, ya, dan bagian ini. Nanti lingkaran besar ini tidak melulu harus berorientasi seperti ini. Mau miring-miring juga, asal dia membagi bola menjadi dua bagian sama besar, itu masih kita sebut sebagai lingkaran besar. Jadi lingkaran besar ini selain membagi bola menjadi dua bagian sama besar, dia juga memiliki pusat yang sama, yaitu di pusat bola tersebut, yaitu O di sini. Nah, kemudian yang kedua ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini beda dengan lingkaran besar yang berpusat pada pusat bola. Lingkaran kecil ini tidak berpusat pada pusat bola. Jadi di mana saja boleh, asal dia tidak berpusat yang sama dengan pusat bola ini, ya. Jadi sama seperti tadi, orientasinya tidak melulu ke sini, nanti boleh ke sini juga, atau ke sini, ya, atau miring gitu. Jadi dia pusatnya tidak sama seperti pusat dari bola. Dalam hal ini, lingkaran kecil di sini ada E, F, G, H, dan pusatnya ada di K. Jadi tidak di O. Dan tentu saja, radius dari lingkaran kecil ini bukan R besar, tetapi di sini dinotasikan sebagai R kecil. Kemudian yang ketiga adalah kutub. Kutub ini adalah titik yang berada 90 derajat dari lingkaran besar. Jadi lingkaran besar di sini, ya, A, B, C, D, punya kutub di P dan Q. Kutubnya pasti ada dua, karena 90 derajat dari lingkaran besar ini ada dua, ya, yang berseberangan. Dari P dan Q ini 180 derajat. Tapi dari Q ke lingkaran besar adalah 90 derajat, dan dari P ke lingkaran besar juga 90 derajat. Ini yang perlu kita ingat definisi-definisinya untuk nanti kita terapkan di tata koordinat benda-benda langit. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengenal adanya segitiga bola. Jadi segitiga bola yang dimaksud adalah ini adalah segitiga yang diambil dari permukaan bola dengan masing-masing sisi dari segitiga bola tersebut merupakan bagian dari lingkaran besar. Jadi di sini dinotasikan sisi-sisi dari segitiga bola ini sebagai huruf kecil A, B, dan C. Nanti ada juga sudut yang dinotasikan sebagai huruf kapital A, B, dan C. Ini semuanya diambil dari lingkaran besar dari bola. Jadi jika salah satu atau dua ataupun ketiganya jika bukan merupakan bagian dari lingkaran besar, itu bukan segitiga bola yang akan kita pelajari. Jika itu memenuhi, maka tiga syarat ini akan terpenuhi, yaitu jumlah dua sisi lebih besar daripada sisi ketiga. Jadi sisinya di sini dinyatakan dalam sudut, bukan seperti segitiga datar yang kita pelajari yang kita bisa ukur dalam satuan panjang, sentimeter, meter, dan sebagainya, itu tidak. Ini satuannya dalam sudut, karena itu tadi, kembali lagi ke yang pernyataan aku di awal bahwa kita menganggap nanti benda langit semuanya menempel pada kubah langit, kubah raksasa. Kita tidak memperhitungkan jarak dari benda langit tersebut.
Jadi kita tidak bisa menyatakannya dalam satuan panjang, melainkan sudut seperberapanya dari lingkaran besar si sisi-sisi A, B, dan C kecil ini. Kemudian pada segitiga bola, jumlah ketiga sudut lebih besar daripada 180 derajat. Dalam hal ini sudut, yaitu A kapital, B kapital, dan C kapital. Jika pada segitiga datar kita mengenal bahwa sudut-sudut dari segitiga itu jumlahnya sama dengan 180 derajat, persis 180 derajat, tetapi pada segitiga bola jumlah ketiga sudutnya lebih besar daripada 180 derajat. Kemudian yang ketiga, masing-masing sudut ini lebih kecil daripada 180 derajat. Sini sudah disebutkan sudut, berarti sudah jelas ya, yang A kapital, B kapital, dan C kapital, itu semuanya lebih kecil dari 180 derajat. Nah, jika itu memenuhi semuanya, maka berlaku 4 persamaan ini. Yang mana nanti silahkan kalian pakai sesuai dengan apa yang diketahui. Jika yang diketahui 2 sisinya saja, dan harus mencari sisi yang lainnya, dengan sudut yang diketahui adalah sudut di depan dari sisi yang ditanyakan, maka bisa memakai persamaan kosinus ini. Jadi di sini aku belum sebutkan tadi ya, bahwa sisinya ini yang berseberangan adalah sudutnya yang ditulis dengan huruf kapital ya. Di sini sisi A, sudut di depannya adalah A kapital. Sudut B kapital, sisi di depannya adalah sisi B kecil. Dan begitu juga dengan C. Sisi C di depannya adalah sudut C kapital. Jadi kalian bisa mengingat ini dengan lebih mudah. Nanti ini sebenarnya ada penurunannya, tapi mungkin belum dibahas dulu di sini. Jika aku punya waktu nanti kita bahas sama-sama ya. Kemudian begitu juga dengan 3 persamaan lainnya, nanti kalian sesuaikan dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sebagai contoh untuk soal OSK tahun 2020 ini. Nah, di sini diberikan gambar seperti ini. Nah, dari gambar ini sebenarnya yang hasil penurunan kenapa bisa dapat 4 persamaan tadi. Tapi aku belum bahas dulu di sini. Dan dari segitiga bola ini, A, B, C, nah diketahui adalah sudut C-nya adalah 90 derajat, sisi A-nya adalah 119 derajat, 46 menit, 36 detik. Busur. Dan sudut B adalah 52 derajat, 25 menit, dan 38 detik. Busur. Dan kalian harus mencari sisi B kecil. Di sini dari 4 persamaan tadi yang bisa kalian pakai adalah persamaan yang keempat, yaitu cos A, cos C kapital sama dengan sin A kotangan B minus sin C kapital kotangan B kapital. Nah, di sini A kecil diketahui, sisi A diketahui, sudut C diketahui, sisi A diketahui, sisi B kita cari, sudut C kita ketahui, dan sudut B kita ketahui. Nah, kita harus ubah dulu nih persamaannya. Yang ini kan yang mau kita cari, berarti kotangan B adalah cos A, cos C ditambah sin C kotangan B per sin A dengan kotangan itu sama dengan 1 per tangannya. Nah, udah. Yang di sisi kanan ini sudah semua parameter yang kita ketahui. Nah, ini nanti kalau kalian menghitung sebenarnya kalau pakai kalkulator saintifiknya Casio itu sudah bisa langsung dimasukkan. Jadi masih dalam bentuk derajat, menit busur, dan detik busur ini sudah bisa langsung dihitung di kalkulator. Tapi kalau kalkulator kalian belum bisa, kalian bisa ubah dulu 119 derajat ini ditambah dengan 46 per 60 ya, karena 1 menit busur adalah 1/60-nya 1 derajat.
ditambah dengan 36 bagi 3.600 karena 1 detik busurnya adalah 1/3.600-nya 1 derajat. Ya, jadi harus kalian jumlahkan seperti ini dulu kalau kalkulator kalian belum bisa menghitung masih dalam bentuk menit dan detik ini. Nah, di sini kan cos C-nya ini adalah cos 90 derajat kan itu 0. Jadi sisi ini sebenarnya hilang ya. Nanti kita langsung saja masuk di sini. Sin C itu kan sin 90 derajat 1. Jadi ini masih ada. Sisi ini dibagi dengan ini. Jadi kita langsung aja sin C itu sin 90 derajat 1. Langsung kita kotangankan B. Dibagi dengan sin A. Nanti kalian akan dapat, aku tulis di sini ya, kotangan B tadi 1 per tan B 0,886 sekian ya. Jadi nanti B-nya, untuk mendapatkan B-nya kalian inversekan dulu, kemudian baru inverse-nya dari tangan. Maka kalian akan dapat sekitar 48,45 derajat, gitu kan? Nah, untuk mengubah ini ke bentuk ini, sebenarnya kan kalian sih sudah bisa jelas ya, bisa menjawab A. Tapi kalau kalian diberi pilihan yang mepet-mepet, berarti kalian ubah sendiri ya. Berarti 48 derajat ini kan sama dengan 48 derajat ya, jelas. Berarti dia harus dicari menit dan detiknya berapa kan. Inilah 48,45 derajat ini sama dengan 48 derajat ditambah 0,45 derajat. Nah, 0,45 derajat ini kalian kali dengan 60 untuk dapat menitnya berapa. Jadi, ini aku tulis singkatnya ya. Aku di kalkulator nggak pernah menghilangkan nilainya, jadi nanti di kalkulator pakai answer-nya saja, jangan 48,45 seperti aku ini. Tentu nanti akan pembulatannya beda. Jadi 0,4469434 ini yang di kalkulator ya kalian kali dengan 60. Nanti akan dapat 26 menit, 82. Jadi sebenarnya 26,81661846 ya untuk detik busurnya, berarti 26,82 ini kan sama saja dengan 26 menit ditambah 0,82 menit. Nah, 0,82 menit ini kalian kalikan dengan 60 lagi, karena 1 menit busur itu adalah 60 detik busur. Jadi 0,82-nya perlu kalian kali 60 lagi. Nanti akan dapat 48,9971073 gitu ya, atau bisa dibulatkan sebagai 49 detik busur. Makanya dapat 48,45 derajat ini sama dengan 48 derajat, 26 menit, 49 detik busur. Nah, kita lanjut ke tata koordinat geografis. Sekali lagi, ini perlu kalian pahami karena kalian akan pakai di tata koordinat ekuatorial. Nah, tadi ada 3 hal yang perlu kalian ingat. Ada lingkaran besar, lingkaran kecil, dan kutub. Lingkaran besar pertama dari tata koordinat geografis ini adalah si khatulistiwa ya, karena kalian tentu sudah belajar ya di IPS atau geografi bahwa khatulistiwa ini yang membagi bumi menjadi 2 sama besar. Nah, ini di sini adalah khatulistiwa ya dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris kita sebut ekuator. Jadi nanti untuk yang di bumi kita biasa sebut sebagai khatulistiwa, untuk yang di langit baru kita sebut sebagai ekuator. Nah, ini yang akan menjadi lingkaran asalnya dari lintang. Nah, tata koordinat geografis ini kan ada 2, yaitu lintang dan bujur. Nah, lintang itu seperti namanya, melintang ya. Jadi berapa derajat dari khatulistiwa. Di sini dinotasikan sebagai V. Ini khatulistiwa, dari khatulistiwa ke lokasi tersebut, ya dalam hal ini Washington, berapa derajat, ada berapa derajat ke utara si Washington tersebut. Nah, begitu juga untuk lokasi lainnya ya, misalnya Denpasar, Bandung, Australia, atau tempat-tempat yang berada di selatan, berarti berapa derajat ke selatan dari khatulistiwa. Itu merupakan lintangnya.
Untuk bujurnya itu nanti dihitung dari lingkaran besar Greenwich. Jadi bujur 0 itu kan sudah ditetapkan adanya di Greenwich, di Inggris. Nah, dari titik 0, bujur 0 itu nanti akan ada ke barat atau ke timur dari lingkaran besarnya Greenwich, dari bujur 0 derajatnya. Nanti kita akan notasikan sebagai lambda, seperti contohnya di sini. Nah, di sini aku tunjukkan peta dunia ya. Kita ada di sini nih. Nggak tahu kalian ada di mana, kita ada di Indonesia ya. Nah, kalau aku ada di sini nih, di Bali. Kalian ada di mana? Kalian bisa tunjukkan ke aku walaupun aku nggak bisa lihat. Ini tentu kita masing-masing punya lokasinya tersendiri di permukaan bumi ya. Dan itu bagaimana kita menggambarkannya, yaitu lewat lintang dan bujur. Berapa derajat dari khatulistiwa dan berapa derajat dari bujur 0 yang letaknya ada di Greenwich. Nah, untuk contoh yang tadi, karena aku ambil dari bukunya Roy and Clark, yang dipakai contoh dari Washington, ini Greenwich yang ada di Inggris, bujurnya adalah 0, karena ini bujur asalnya untuk bujur ya. Jadi dari bujur 0 ini ke barat atau ke timur. Nah, untuk Washington ini adanya di west, di barat ya. Jadi dari Greenwich ke barat. Kalau kita nih ada di timur, jadi dari Greenwich berapa derajat ke timur, kan kita sudah belajar ya. Indonesia membentang dari berapa derajat bujur timur sampai berapa derajat bujur timur ya, karena berarti kita ada di timurnya Greenwich. Kemudian untuk lintangnya yang dinotasikan dengan V, ini ada N di sini north, begitu juga dengan Greenwich. Greenwich ini ada di utara juga, north. Ini khatulistiwa ya. Kalau ini diperbesar ya, ini ada angka 00 minus 10, ini 10. Berarti di sini Washington ada di 39 derajat utara, jadi dari khatulistiwa itu ke utara sebesar 39 derajat. Begitu juga dengan Greenwich. Greenwich ini lebih utara lagi daripada Washington. Washington ada di 39 derajat utara, Greenwich ini ada di 51,5 derajat dari khatulistiwa ke utara sebesar 51,5 derajat, ini ketemu Greenwich. Nah, begitu juga dengan lokasi-lokasi kita ya. Misal aku di Bali minus 8 derajat selatan, dari khatulistiwa ke selatan sedikit 8 derajat saja itu akan ketemu lintangnya Bali. Sebenarnya untuk tata koordinat geografis ini aku nggak bahas detail di sini, tapi aku memberikan insight saja bahwa sebenarnya kan bumi itu bulatnya tidak bulat sempurna, tapi bulat pepat. Jadi sebenarnya nanti kita akan belajar tata koordinat horizon dan tata koordinat lainnya. Sebenarnya ada perbedaan sedikit akibat bentuk dari bumi yang bulat pepat. Jadi di bagian ekuatornya, khatulistiwa bumi ini lebih panjang daripada dari kutub ke kutub. Kalau kita simbolkan dengan A ya, sama seperti di elips kan, setengah sumbu panjang ini sebesar 6.378,388 km. Tetapi untuk sumbu semi minornya sebesar 6.356,912 km. Ini bentuknya bulat pepat, dan di sini pasti akan ada perbedaan nantinya pada zenit. Zenit itu adalah titik yang berada tepat di atas kepala pengamat. Nanti di tata koordinat horizon kita bahas lebih detail. Nah, nanti untuk di video selanjutnya aku akan masuk ke tata koordinat horizon dan tata koordinat ekuatorial yang pertama. Jadi, stay tune terus untuk pembahasan selanjutnya. Bye-bye.